Malam semua. Halo nih. Kita eh, sudah 23 orang. Langsung aja ya, 24 sudah sambil berjalan. Karena kan rekamannya ada juga. Jadi malam ini kita gabung deh ya. Sebelumnya kita belajar WSP, kemudian bagaimana cara memposting biar, biar suaranya masuk. Oke, bagaimana kita mengisi WSP dengan Maktul. Nah, terus kemudian kita belajar Maktul. Yang belum itu adalah eh, bagaimana kita posting di dalam di dongkrak usaha dengan menggunakan Maktul ya. Jadi fungsinya sama. Fungsinya untuk membuat postingan massal. Kita memposting massal ke dalam dongkrak usaha kita. Itu yang mau kita bahas malam ini. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada eh, menu di dalam DU itu apa DU lagi Maktul ya, ada menu dan Maktul itu yang belum mungkin kelewat ya. Maaf, jadi di sini sebenarnya gini, ada kemarin yang biasa kita mainkan adalah auto generate ya, kita susun keywordnya seperti ini, akhirnya kita mendapatkan keywordnya langsung tersusun dan bisa kita upload. Nah, ada lagi satu lagi, susun keywordnya dengan menggunakan input manual. Ini fungsinya buat apa ya, itu dulu pertanyaannya. Fungsi daripada input manualnya itu adalah eh, jika seandainya kita tidak mau keywordnya seperti ini, tersusun seperti ini gitu ya. Ini kan tersusunnya pasti eh, apa sesuai dengan keyword atau susun kata yang kita buat di atas. Nah, bisa jadi kita ingin ada eh, atau kita buat sendiri. Nah, itu bisa diisi dengan manual di sini. Atau bisa juga kita ingin ngambilnya dari ChatGPT. Bisa ya. Jadi kita mau buat eh, judul-judul daripada postingan kita itu tidak sesuai dengan susunan kata atau susunan keyword yang model seperti ini. Ya, kalau mau, jadi ada fasilitas lain input ke keywordnya dengan manual. Nah, ambil contoh ini kita punya, kebetulan ini saya pakai yang sewa komputer atau sewa laptop, ya, sewa laptop di daerah gitu ya, di berbagai daerah. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat judul-judul berdasarkan ChatGPT, boleh juga ya. Kita minta ke ChatGPT gini. Ini kan sewa atau rental lap, komputer atau laptop. Nah, kita buat dulu nih rental laptop ya di Jakarta, di semua Jakarta. Nah, atau kita minta gini, ini boleh kita ambil. Kalau kita mau daerahnya ini semua, ini dikopikan aja ya. Baru kita masukkan ke sini ya. Di sini, ini tinggal kita turun-turunkan aja. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Banten, Cikupa, Balaraja, ya, Tangerang, Tangerang Selatan. Nah, ini saya buat seperti ini, saya ingin ngambil target marketingnya ya. Karena target marketingnya kan pasti sama ya. Yang auto generate maupun manual kan pasti sama target marketingnya. Ini kan di ini dulu. Kebetulan banyak nih target marketingnya, tapi ya karena sesuai dengan vendornya, dia punya target marketing sejauh ini, sebanyak ini. Oke. Nah, ini kita dapat, ini boleh kita kopikan dulu sebentar. Nah, kemudian kita minta ChatGPT, kita buat rental laptop, ya, terbaik, terlengkap.
tahunan, mingguan, atau boleh ini kita ambil juga, ya. Ini kita ambil juga, kita taruh di sini. Terdekat, terlengkap, tahunan, mingguan, per I5, harian, bulanan. Nah, ini kita data ini kita kasihkan ke ChatGPT, ya. Jadi kita minta ChatGPT gini, tolong buatkan saya, kita minta contoh 100 judul baru untuk eh, rental atau sewa, ya, sewa laptop, untuk sewa laptop, di sini apa ya tadi? Sewa laptop. Nah, nah, ini kita untuk sewa laptop, kemudian di sini dengan data eh, data tambahan lah sebutnya. Tambahan itu adalah ini, ya, terdekat, terlengkap, atau boleh kita buat koma juga nggak apa-apa, ya. Kita buat koma seperti ini. Tahunan, mingguan, core 5, harian. Nah, baru ini yang daerah, target marketingnya, kita nyebut dengan target marketing, target marketing kota, kota apa. Nah, ini kota yang tadi kita kopikan dalam sini. Nah, baru kita jalankan. Biarkan aja si ChatGPT aja yang buat judulnya gitu, ya. Kalau di susun keyword, ya, kalau di susun keyword kan ini beda, ya, nanti hasilnya itu beda. Kita lihat ini, oke. Nah, ini kita mulai udah bisa. Seandainya kita mau ngambil atau kita minta dari ChatGPT, ya. Tapi nggak juga, siapa tahu kita buat atau kita buat sendiri, kita kita karang sendiri gitu, nggak apa-apa. Yang penting dia sukanya manual. Jadi ini boleh kita sambil nunggu dia selesai, ini udah bisa kita copy-copykan aja ke dalam sini. Ini, ya, di susun keyword input manual. Nah, ini kita copykan 1 ke 10 gitu, ya. Terus 20. Terus tambah lagi ini. Tapi tetap juga, ya, tetap hasil ChatGPT tetap kita baca. Takutnya dia ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Sering begitu. ChatGPT itu sering begitu. Tapi nanti saya baca di ya, kita ambil 50 dulu, ya, ini kepanjangan nanti lama kita nunggunya. Jadi sama aja kalau mau di copy 100 silakan, tapi saya ambil 50. Coba kita cek ulang. Cuma ternyata di sini dari vendor itu dia tidak menggunakan core i7, adanya dia core i5 i5. Berarti ini kan nggak ada nih, kosong. Ini juga sama, ya. Ini kita kosongin. Tar dulu. Sabar, Udah sabar. cek dulu. Tutup dulu, ya. Mut. Minumnya kok. Udah. Nah, sama. Jadi ini kalau setahu saya, vendor itu tidak menggunakan i5, i7. Adanya cuma i5, ya. I3 sampai i5. Tapi nggak apa-apa. Ini kan karena kebutuhan dari vendornya seperti itu. Jadi tadi kan sebenarnya kalau kita lihat di ChatGPT, kita nggak pernah ngasih i7. Coba lihat nih. Ini kan kita pakai Core i5. Jadi ChatGPT ngarang. Makanya saya bilang,
hasil ChatGPT tetap dibaca, takutnya tidak sesuai, ya. Oke, katakanlah ini, kita simpan. Jadi kita punya ada dua, ada yang seperti ini, ada yang manual. Nah, untuk yang sebelumnya, karena ini kita ada dua, satu yang otomatis, satu yang manual. Jadi ini bagusnya kita pisah, ya. Ini kita pisah, ini ada dua nih. Jadi misalnya gini, kita duplikatkan aja nih. Ini kita buat duplikat, ya. Nanti kita baru isi sewa komputer, laptop di, misalnya tadi di Bali ya, di Bali, tapi saya pakai duplikat. Jadi biar saya hafal juga, saya hafal ini yang duplikatnya punya Bali yang tadi, ya. Nah ini saya duplikat. Jadi saya ada dua, mana tadi? Nah, yang saya pakai adalah yang duplikat, mana 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 Bali Bali, atau ketik Bali aja deh. Rental komputer, loh. Oh sewa ya, tadi bukan rental sewa. RSSS. Oh ini. Nah ini kita pakai untuk yang manual. Oh ini jangan duplikat deh. Ini kita pakai di manual ya, manual, bukan duplikat deh. Karena kan beda. Yang tadi itu otomatis, ini yang manual ya. Oke. Ini kita pilih baru masuk ke sini. Nah karena kita punya ini apa? eh, ini kan sudah punya. Nah ini bisa kita hilangkan aja karena kan di project aslinya ini ada kan. Jadi kita hilangkan aja ya. Atau boleh biarkan aja dulu nggak apa-apa ya. Nah, yang saya maksud sekarang ya adalah gini. Awalnya kan kita punya PKP seperti ini. Bukan PKP lagi. Apa? Maktul untuk WSP. Maktul untuk WSP dan PKP kan udah pernah kita buat seperti ini. Dan kemudian kita ada rencana juga bahwa postingan yang di WSP itu, yang dari Maktul ini, kita mau masukkan juga di DU, di dongkrak usaha. Ya, jadi seandainya Bapak Ibu punya WSP, punya DU, tapi produknya sama, produk yang sama mau yang di WSP mau mau dibuat sama dimasukkan ke dalam DU dongkrak usaha. Nah, itu bisa kita buat seperti ini. Jadi ini hasil WSP kemarin yang sudah kita buat. Nah, itu langsung kita masuk ke prod DU ya. Ini kosong ini nanti di Bapak Ibu ini masih kosong ya. Saya mau ajarin nah, apa ininya dulu. Ini kebetulan udah saya isi. Ini saya mau kosongin lagi supaya nanti sama persis seperti yang Bapak Ibu punya. Jadi ini saya kosongin dulu. Ya. Ini gambar juga saya hapus. Nah, nanti waktu Bapak Ibu buka DU seperti ini, input produk DU ini masih kosong. Ya. Ini masih kosong. Adapun kemungkinan ini yang keisi. Yang diisi itu cuma ini. Tapi isiannya juga masih berantakan. Perlu disusun ulang. Tapi makanya saya anggap kosong aja dulu ya. Dikosong dulu. Oke. Jadi eh, saya ulang lagi. Biar paham dulu, takutnya nanti salah masuk. Jadi kita sudah punya eh, artikel atau project DU, project WS, project Maktul yang pernah kita upload di WSP, ya.
Nah, setelah itu kita punya rencana apa yang kita upload di WSP, kita menginginkan bahwa data itu atau postingan itu kita mau upload juga di dongkrak usaha. Kan itu tujuannya. Nah, tapi di dalam dongkrak usaha eh, kita mau pakai yang manual. Auto generate juga bisa. Bisa nggak pakai auto generate ini? Bisa, ya. Yang tadi hanya menjelaskan aja bahwa di manual itu bisa juga diisi seperti ini. Nah, kita tetap pakai auto generate nggak apa-apa. Oke, ini ada sekitar banyak banget 800. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah buka Procs BU, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. ID kategori dan ID member. Hati-hati di situ jangan salah nomor. Nah, untuk mengisi yang namanya ID kategori dan ID member, ya. Yang pertama, ID kategori itu isinya dengan kita masuk ke dongkrak usaha dulu. Oke. Nah, kemudian kita tentukan si produk kita itu nanti masuk dalam kategori mana. Nah, di sini kita lihat, nah kebetulan tadi sewa komputer, saya pakai komputer ya. Kemudian laptop. Nah, Bapak Ibu lihat nomor ini ya. Lihat nomor di sini. Nomor ini namanya nomor kategori atau ID kategori. Jadi Bapak Ibu pilih dulu ini. Produk itu nanti dimasuk di kategori mana produk Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau seandainya di Tour and Travel, masukin aja. Kalau produknya travel umroh gitu, berarti masuk ke sini ya. Masuk ke sini dia pakai 268 ya. Nah, kalau saya tadi komputer 26 ini pakai 2285. Nah, ini kopikan atau ingat aja 285 masukkan ke sini ya. Itu dulu, hati-hati di situ. Takutnya nanti salah kamar. Kalau ID kategorinya salah, berarti kan salah kamar. Contoh, harusnya dia masuknya di laptop. Tapi mungkin karena salah, kita masuk ke sini 107. Nah, nanti sewa laptopnya masuknya kemana? Ke minyak lintah, gitu loh. Jadi makanya hati-hati persis. Jadi sesuaikan dengan apa kategorinya. Baru lihat di sini. Oke, tadi kita ulang lagi. Saya di komputer, laptop 285. Akhirnya saya masukkan di sini 285. Ya, kemudian ID member. ID member ini juga perlu kita masuk dongkrak usaha sebagai member. Ya, kita masuk ke dongkrak usaha sebagai member dengan cara apa? Slash panel member. Ya, slash panel member. Nah, kita masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, Bapak Ibu lihat paling bawah di sini, pojok kiri bawah. Itu ada menu, ya, namanya lihat semua produk. Nah, menu lihat semua produk. Di sini ada member, ini ID-nya. Ini nomor ID kita. Nomor ID kita sebagai member, yaitu 104669. Ya, ini dikopikan, baru masuk ke sini. Ya, ini perlu perhatian khusus supaya jangan salah kamar. Jadi produk kita nggak salah kamar, gitu ya. Oke. Nah, tinggal kalau yang ke bawah standar ya, yang ke bawah itu standar. Tinggal nanti kita kasih harganya nol semua, ya. Kemudian nomor urut juga satu karena dia kita biar supaya dia random aja. Satu itu jadi random. Nah, teks WA sama ya. Halo Kak atau halo admin gitu kan. Saya tertarik dengan jasa sewa komputer atau komputer laptop gitu ya. Anda mohon info selanjutnya boleh. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini kan harus kita susun ulang ya. Kita susun berdasarkan sesuai dengan apa yang kita posting di WSP. Nah, ini untuk sementara kita lewatkan dulu ya.
Kita lewatkan dulu. Nah, kita isi yang ini dulu. Content hidden, kayak SEO deny, ya, meta keyword. Ini boleh juga pakai SEO deny. Meta deskripsi, ini meta deskripsinya udah kita sinonimkan ya. Ini harus sudah kita sinonimkan. Tapi di depannya tulis SEO deny, koma, baru meta deskripsi yang sudah disinonimkan. Oke. Nah, baru gambar, nanti kita pilih gambar seperti yang di model WSP. Kebetulan di sini saya udah ambil gambar-gambarnya. Ya, tinggal atau boleh juga ambil gambar yang di WSP. Ya, nanti saya tunjukin caranya. Gini, ini oke kosongin dulu, submit. Nah, kita kosongin dulu satu deskripsi sama gambar. Nah, kita cek yang punya di new PKP, artikel 2 paragraf. Nah, deskripsi produknya kan dibuat seperti ini. Nah, ini mendingan kita kopikan aja. Ini kita kopikan, tapi SEO baca nggak usah dibawa karena di DU itu nggak ada SEO baca, ya. Di DU tidak ada SEO baca, jadi hanya sampai SEO deny aja. Ini kopikan, ya. Ini kopikan, baru masukkan ke Proc DU, input produk. Nah, ini kita ambil nih. Mana deskripsi produknya. Baru kita pas di sini, kita paste. Nah, mendingan kita pakai yang itu gitu loh. Jadi daripada kita susun-susun lupa lagi nyusunnya gimana. Nah, mendingan kita kopikan aja yang ada eh, di new PKP. Oke, baru kita simpan. Nah, satu lagi masih kosong gambar. Nah, ini boleh nggak kita pakai gambar yang di new PKP? Bisa, ya. Cuma di sini agak sulit ngopinya. Ini nggak boleh di copy langsung karena ini udah. Jadi di copy di blok aja dari sini sampai sini. Jangan dilepas. Ctrl C, Ctrl C gitu ya. Nanti baru ke sini kita pas di sini. Nah, ini kan panjang nih. Tinggal dipotong-potong aja. Dipotong titik koma. Nah, di sini taruh titik koma enter. Kan sampai JPEG kan, JPG atau WebP gitu ya. Nah, ini tinggal kita potong-potong. Tapi di belakangnya selalu pakai titik koma ya. Jangan lupa itu harus ada titik koma. Tapi kalaupun seandainya Bapak Ibu tidak mau menggunakan itu, ya boleh juga pakai yang standar aja. Standar seperti kita membuat gambar eh, di new PKP ya. Mungkin kita upload dulu gambarnya, terus kita ambil linknya. Atau seandainya Bapak Ibu sudah pernah simpan link ini ya di Notepad, nah udah tinggal pakai itu aja boleh. Pernah jadi waktu kita pada saat kita buat ini apa new PKP, ini kan biasanya kita simpan nih ininya eh, link-link gambarnya. Nah itu bisa kita pakai juga. Tapi kalau mau udah lupa, nggak pernah nyimpan atau tahu di mana simpannya, ya udah boleh kita pakai ini aja. Jadi kita potong-potong, tapi jangan lupa di belakangnya selalu titik koma. Baru kita blok, copy. Oke. Baru kita masuk ke Proc DU. Lihat produk. Nah, baru nggak di sini kita sisipkan gambar itu. Ctrl V, Enter. Nah, udah masuk ke sini. Submit. Nah, kemudian coba kita lihat hasilnya. Udah masuk ya. Sudah masuk ke udah ada hasilnya lah gitu ya, belum masuk masuk banget misalnya. Sudah ada hasilnya. Nah, coba kita cek ulang lagi. Nah, ini udah. Kemudian tinggal kita lihat hasil, baru upload atau download CSV. Nah, ini udah bisa download ya. Nah, kalau kita mau yang pakai
Ini kan tadi standarnya apa yang kita pakai ini, data yang kita download ini adalah data yang susun keyword. Nah, kalau mau tidak pakai susun keyword, kita maunya pakai yang input manual. Berarti yang susun keywordnya dihilangkan aja. Ya, ini dihilangkan aja. Nah, ini kita baru lihat hasil. Nanti berarti yang kita pakai yang ini kan. Ini udah hilang. Sorry, belum simpan. Lupa lagi. Simpan dulu. Cuma mau. Coba kita ganti satu aja deh. Ini isi satu. Ini isi satu. Baru ini. Nah, oke. Nah, baru nanti di DU lihat hasilnya. Sorry, sorry. Lihat hasilnya kalau kita mau pakai yang yang susun keyword auto generate, kita pakai lihat hasil. Ya, ini kan judulnya 111 nggak pakai. Nah, kalau kita mau lihat yang ini input manual, kita pakai yang lihat hasil manual. Ya, lihat hasil yang manual. Jadi di sini. Tapi kenapa ini tadi saya hapus? Karena kan kita sudah duplikatkan. Yang ini berarti kita nggak pakai lagi. Karena kita punya duplikat. Kalau mau pakai yang itu, eh, bisa pakai yang hasil sebelum duplikat. Tapi kalau mau dibuat dua-duanya ya sebenarnya bisa aja sih. Yang penting nanti di sini lihat hasilnya, ya, lihat hasil V2 sama. Kemudian boleh pakai yang manual karena sudah siap kita pakai manual. Nah, gitu ya. Baru nanti tinggal kita download. Lihat hasil manual, download CSV-nya. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu tidak diperbolehkan upload ke DU. Jadi Bapak Ibu tidak diperbolehkan upload sendiri ke dongkrak usaha. Karena apa? Itu karena itu perlu kita periksa dulu. Takutnya Bapak Ibu ada yang salah. Jadi teknisnya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya file seperti ini, file CSV-nya, ini kita tolong diserahkan ke tim saya, tim teknis untuk melakukan upload, ya, untuk melakukan upload. Jadi ini yang dikirim lewat WA aja ya nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke rotator kita, minta tolong CSV ini diupload ke dalam dongkrak usaha gitu. Nah nanti baru tim kami yang upload ke dongkrak usahanya. Karena apa? Karena dongkrak usaha itu adalah milik titik, titik terang kreatif. Jadi kalau ada yang salah-salah, kami yang tanggung jawab. Tapi kecuali Bapak Ibu salah di sini. Kalau salah di sini silahkan tanggung jawab sendiri. Ini ID kategori dan ID member. Makanya di sini saya bilang tadi, hati-hati menggunakan ID ini. Ya, hati-hati menggunakan ID ini. Nanti di di apa di rekamannya dilihat lagi untuk menentukan ID kategori dan ID member. Itu nanti yang perlu Bapak Ibu eh, apa eh, jangan salah lah menurut saya, jangan salah. Nah, tinggal nanti diupload ke dongkrak usaha. Nah, dongkrak usaha, cara uploadnya nanti ya nggak perlu diajarin juga kan, karena Bapak Ibu kan nggak bisa upload di sana. Jadi sampai di situ aja. Jadi ini pekerjaan Bapak Ibu nanti sampai lihat hasil manual, download CSV, begitu download CSV-nya dapat CSV-nya di sini, udah ini kirimkan ke kita, tim teknis.
Atau seandainya Bapak Ibu nggak dapat nomor tim teknis, boleh hubungi CS-nya aja. Nggak, tolong dong ini saya mau diupload ke Dongkrak Usaha gitu ya. Nanti biar CS yang kasih ke kami gitu, dari tim teknis. Oke, gitu ya Pak. Kemudian, apalagi yang perlu kita tambahkan, eh, di sini ada beberapa sebenarnya menu teman nggak belum semua kita pakai ya. Contoh ada produk portal. Jadi intinya sih semuanya sama ya, walaupun ini produk portal atau produk apa, intinya sama. Tinggal kita ikutin aja aturan-aturan di sini. Ini ada ID kategori, ID member, ini tinggal kita isi aja. Ini biasanya untuk portal kota. Jadi kalau Bapak Ibu ikut dalam website portal kota, boleh menggunakan ini ya. Jadi sama dengan eh, teknik menggunakan atau membuat postingan dalam DU. Sama ini kan mirip nih dengan DU. Cara membuatnya ini portal kota tadi nih. Nah, sangat mirip ya. Malah menurut saya sama persis ya. Tinggal diupload lagi. Nah, kemudian eh, yang BPP ini belum masih tahap perbaikan. Ini baru tahap apa istilahnya itu ya beta, masih tahap beta. Ini jangan dipakai dulu. Atas konten juga sama, banner banner boleh kita pakai ya. Banner boleh kita pakai. Nah, banner ini kita menggunakan adalah susun keyword auto generate yang ini bannernya. Nah, kalau mau pakai banner berarti kita pakai yang bukan duplikat. Ya ini. Ini bukan duplikat. Kalau duplikat tadi memang khusus DU saya buat untuk DU generate apa? DU yang manual ya. Oke. Ini auto generate-nya masih ada. Nah, ini kalau kita menggunakan banner, jadi gini, kita menginginkan di dalam ini cuman balik ini lagi ya. Kita balik ke WSP. Jadi kita main di DU untuk WSP maupun DU main Maktul untuk WSP maupun untuk DU gitu. Nah, ini kan mungkin Bapak Ibu pingin di sini seperti ini. Ada bannernya banyak ya. Di seperti ini kan banyak bannernya nih. Jadi setiap postingan itu ada bannernya. Ya, nah, ini kebetulan saya pakai berapa nih? Nggak banyak, cuma satu saya pakai. Ya, saya pakai satu satu apa namanya? Satu link. Nah, ini banner seperti ini. Nah, itu kita bisa pakai, kita tambahkan banner di sini. Kalau mau pakai banner, ini input banner, kemudian kita posisikan. Lihat di sini ada aturan. Ya, masukkan posisi banner dengan angka wajib 2 atau 3. Ya, 2 untuk di kiri, 3 untuk di kanan. Jadi kalau kita buat dua gini, berarti nanti semuanya di kiri. Ya, semuanya di kiri. Banner yang akan ditambahkan itu bagian sini semua nih, bagian kiri sini. Tapi kalau kita pakai 3, itu berarti banner yang ditambahkan terus bagian bagian kanan ini, yang kanan sini. Tapi kalau seandainya kita pingin dua-duanya ada di kiri, ada di kanan, berarti ini aturannya tidak disebut apa? 2 dan 3. Ya, jadi kita pakai 2 dan 3. Tinggal dibaca aja nih aturan ambilnya. Jadi berarti kalau 2 dan 3 dia akan random kiri dan kanan. Di kiri ada, di kanan ada. Nah, kemudian kita isi halaman yang ditampilkan. Nah, halaman yang ditampilkan itu artinya gini, kita menginginkan di sini, di depan, di beranda. Ya, kita maunya banner itu ada di beranda sini, berarti halamannya, linknya kita kopikan yang ini. Ya. Jadi itu bisa lebih dari satu ya.
Nah, ini kita kopikan dulu, kita taruh di situ atau boleh langsung di sini. Boleh kita langsungkan di sini. Berarti kita mau ini satu, bentar ya. Kemudian di mana lagi? Kita pengennya kalau seandainya orang buka bagian catering di Bandung, kita inginnya ada banner juga di sini nih, seperti ini kan. Nah, kalau mau seperti itu, berarti klik band catering di Bandung, linknya dikopikan, ya, linknya dikopikan, masukkan ke situ lagi, tambahkan, nah, enter. Terus di mana lagi? Nah, ini kita bebas mau di mana? Mau contoh mau di artikel. Saya maunya kalau di orang klik artikel juga ada banner di bawahnya gitu kan. Nah, ini tinggal kopikan aja linknya. Jadi kopikan linknya di mana kita mau tampil bannernya. Bisa banyak, bisa bebas, ratusan bisa. Ya, seandainya Bapak Ibu pengen setiap setiap kategori ada, pokoknya saya maunya setiap kategori itu ada banner gitu ya. Seperti ini kan belum ada bannernya nih. Nah, travel umroh 2026. Nah, ini berarti kopikan aja ini ya. Seperti itu. Nah, itu nanti tinggal eh, lihat hasil. Ini sudah masuk kanan kirinya. Ini kanan kanan ini sebanyak 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 87. Banyak deh. Gak kehitung banyaknya. Ini posisinya kanan semua ya. Atau ada yang kiri. Nanti kita coba tes deh. Karena ini kan lebih sekitar berapa nih? Jatuhnya nanti bannernya itu ada sekitar 868 banner. Tapi itu akan dibagi tidak satu, tidak dalam satu tampilan itu 800 enggak. Dia akan dibagi sesuai dengan jumlah yang link yang kita berikan. Kan link yang kita berikan kan ini ada banyak kali ya. Mana? Oh hilang. Ini 2,3 nggak simpan lagi tadi saya. Halaman yang ditampilkan saya ini satu ya, satu. Terus lupa simpan. Ini dua. Terus tadi satu lagi di artikel simpan sini tiga. Terus di mana lagi? Kita masukin aja terus sampai banyak. Tadi di Catering Bandung, kopikan linknya, masukkan. Terus mana lagi? Di lantai PPC, sebanyak-banyaknya bisa ya. Kemudian image testnya, tulisan atau judul-judulnya. Jadi kan kita kadang kalau di mana tadi? Nah di sini di bannernya itu kan pasti ada judulnya kan. Nah di sini kalau mau dibuat judul gini, nah itu kita taruh di mana tadi? Nah di sini masukkan aja headingnya aja ya. Headingnya kita masukkan. Kemudian link. Link itu apa? Link jika jika banner ini diklik. Jika banner ini diklik, dia linknya kemana? Bukanya yang mana? Nah, ini saya pakai link eksternal, ya. Boleh internal, ya. Tergantung. Ini pakai yang mana nih? Ini ke internal, 33. Ke internal tapi di bagian landing page nih, larinya. Nah, tergantung kita nanti mau masuk, taruh di mana. Nah, kita maunya nanti, contoh, karena itu tadi sewa komputer, ya kita maunya linknya ke sewa komputer semua, ya. Coba ada nggak sewa komputer di sini? Oh, belum dibuat ya.
Kategori, kok ini sih? Tiga tiga. Sewa, sewa. Rental apa sewa? Oh ini ada rental komputer. Nah saya maunya nanti ke sini larinya semua. Jadi karena ini kan eh, bannernya kan banner sewa komputer. Jadi saya maunya setiap ada klik atau klik bannernya, saya maunya larinya satu titik aja, yaitu ke rental komputer, kategori rental komputer. Nah, kemudian kita pakai urutannya, ya. Kita pakai urutan satu, dua, tiga, empat. Ini urutannya aja ya. Tapi kalau mau sebenarnya, kalau saya satu aja. Karena apa? Saya maunya random aja, nggak usah diurut-urut. Random aja dia mau mau taruh di mana posisinya, ya. Karena di sini kan nih ada yang mana tadi di beranda. Nah, dia ada di sini di bawah semua. Jadi saya maunya random di bawah. Karena yang lain ini kan pasti posisinya satu semua nih. Kita ambil satu aja deh, biar random, berganti-ganti gitu. Ya, karena kalau random itu lebih bagus. Robot Google suka yang modelnya tidak eh, gambar itu tidak permanen. Maunya dia random, ganti-ganti keyword bahasanya, ganti-ganti keyword. Kemudian gambar yang kita mau buat. Nah, ambil lagi yang tadi, link gambar yang ini. Saya pakai link gambar ini, masukkan ke sini. Oke, baru submit. Kemudian lihat hasil. Oke. Nah, baru download CSV. Baru nanti di adminnya kita tinggal upload. Mana nih gambar, banner itu kan digambar. Nah, ini import atau upload ya. Sama import CSV. Tadi udah diupload belum? Saya lupa-lupa dulu orangnya. Up. Nah, udah. Ini ya. Oke, baru kita di USB panel adminnya kita upload atau import gambar menggunakan CSV yang tidak kita buat. Submit. Nah, ini sudah diupload. Iya, isinya. Nah, nambah nih gambarnya. Ini, ini sebelah kanan semua nih. Nah, kalau di bagian tadi mana? Eh, Catering Bandung. Nah, di kanan di kiri ada. Dia random masalahnya. Ya, kiri kanan ada. Terus kalau kita mau lihat lagi di tadi apa lagi satu lagi, Umroh 2026. Nah, ini juga ada. Ya. Keywordnya beda-beda. Yang penting di sini nih keywordnya beda-beda. Jadi sebenarnya tambahan aja sih ya, karena kita masuk tadi dalam dongkrak usaha. Bukan dongkrak usaha, maktul. Jadi biar sekaligus. Oke, gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin itu aja nanti yang perlu Bapak Ibu pahami. Itu yang pertama memang yang utamanya itu ini tadi. Yang untuk DU ya, yang untuk DU itu paling utama harus dipahami supaya nanti kan kemarin kita udah belajar DU. Nggak mungkin juga kita posting satu-satu kalau produknya sampai 1.000, capek juga. Kita pakai dongkrak usaha aja. Pakai maktul gitu ya. Jadi nggak.
nggak pembahasan malam ini hanya itu aja ditambah dengan banner tadi. Gitu. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand. Oke, saya buka chat dulu. Nyoman Hayu Bali hadir. Mana suaranya nggak ada? Ada yang mau ditanya, Bu? Nggak ada ya. Oke. Halo, Pak, saya mau bertanya. Pak siapa nih? Ini saya Nuradi. dengan Pak Nuradi ya. Faisal ya dari Ciamis. Oke. Mangga, mangga. Nah, ya. Maaf, sebelumnya saya tuh masih muda Pak, fresh graduate bukan bapak-bapak jadinya. Harus Bapak dulu. Enggak, enggak. Oh, Lanjut, lanjut. iya, ini Pak, terkait apa sih aplikasi Makto ini ya, saya tuh Hmm. belum tahu gitu apa jadi aplikasi Makto itu untuk apa gitu. Terus cara Hmm. aksesnya tuh bagaimana Pak ini Pak? Saya dari tadi searching di internet tuh nggak bisa masuk itu harus ada akun dulu. Apa bagaimana ini? Enggak. Kalau di searching di internet juga enggak ada ketemu. Karena apa? Maktul ini produk kita, Pak. Produk titik terang kreatif sendiri. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah kalau kan di awal kita punya WSP dan dongkrak usaha. Kemudian tugas kita kan memposting produk kita satu-satu tuh ya. Ini kan manual satu-satu. Nah, kalau cuma 10 sih aman. Tapi kalau sampai produknya sampai sejumlah yang tadi, sampai 800, ya mungkin gempor juga kan. Kapan jualannya? Kelamaan postingnya. Nah, muncullah yang namanya tools. Tools itu namanya Maktul. Nah, Maktul itu berfungsi untuk eh, membantu kita melakukan posting secara massal. Massal itu ya seperti ini. Pertama, mungkin Bapak nanti bisa masnya lah, AA gitu ya, atau Kang. Nanti lihat lagi rekaman kita sebelumnya, udah pernah kita belajar DU. Nah, fungsinya buat itu. Cara cara menggunakannya itu nanti lihat ada di rekamannya, ya. Kemudian nanti fungsinya yaitu dengan postingan atau postingan dengan judul 868 itu bisa kita posting hanya dengan 30 menit selesai. Daripada kita posting satu-satu manual sebanyak 800 itu mungkin memakan waktu sekitar seminggu lebih. Ya, itu fungsinya. Nah, bagaimana aksesnya? Eh, Bapak kan ikut KLD. Nah, hubungi Iya. CS-nya. Hubungi CS-nya, Mbak, saya mau login password Maktul gitu. Biasanya sih udah dikasih, tapi nggak tahu. Pernah lihat nggak di WA-nya? Biasanya dikasih. Oh, belum sih Pak kayaknya. Nanti hubungi CS saja, itu pasti dikasih. Kalau ikut program KLD pasti dikasih, gitu Oh, ya. iya, siap. Iya, Mungkin siap. eh, karena kemarin nggak ikut kali ya waktu Zoom yang pertama, jadi nggak nggak ada itu ada Maktul. Minta aja, oke? Iya. Atau mungkin yang lain juga kalau ada yang masih belum dapat, minta aja eh, apa akses Maktulnya. Nanti cara menggunakannya lewat itu aja ya, rekaman Zoom. Ini nggak mungkin kita ulang lagi, tapi nanti suatu saat bisa kita ulang lah. Jadi nanti eh, yang mau belajar ulang nanti boleh kita kita apa ya namanya ya serentak deh di grup gitu ya. Kalau ada lebih dari dua nanti kita ulang di grup. Siapa tahu ada yang beberapa orang yang nggak kemarin nggak ikut, terus lihat rekaman Zoom, rekaman YouTube-nya pusing gitu kan. Pak bisa diulang lagi nggak maktul dasarnya? Maktul dasar nyebutnya ya. Ya kita ulang nggak apa-apa. Tinggal yang penting nanti ada nanti Pak eh, Kangnya nih Kang Ajis lah kita nyebutnya biar enak. Nanti buat aja ya. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang lain silakan. Kalau ada teman lain bisa kita ulang. Tapi satu, kalau satu hari Sabtu atau gini buka hari ini ya, hari Sabtu aja ya. Hari Sabtu boleh deh masuk 13.30 kita Zoom privat. Nanti teman-teman yang lain, KLD yang lain yang belum tahu maktul boleh masuk situ. Dan tidak hanya maktul ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, katakanlah Pak kemarin WSP yang bagian ini saya nggak ngerti.
minta diajarin ulang boleh. Tapi itu biasanya saya bukanya Sabtu jam 13.30 aja deh. Karena paginya sudah ada yang booking Oh, ya. ya Pak. Oh, iya, ini ada juga nih Pak Abisaka benar nih menyebut mau Pak diulang dari awal. Oke, siap ikut, ngikut. Oh udah, berarti kalau udah lebih dari satu, ayo kapan? Langsung gitu aja, ayo kapan? Cuman gini, eh, saya kembali ke ini waktunya Bapak Ibu nih. Apa malam aja diulang atau Sabtu boleh nggak gitu? Ya, saya juga belum bisa Pak. Nah, Pak Andrianto, atau kita ulang malam lagi, Selasa. Kan kita punya jadwal Selasa kan? Ya, oke. Yuk banyak banget. Ada Sabtu siang jam 2 Pak. Oke, diulang. Oke, Sabtu boleh. Ya malam aja Pak. Yuk, ada yang malam, ada yang Sabtu, ada yang Sabtu siang, Sabtu siang. Oke, berarti gini, Sabtu siang ini boleh. Nanti saya minta ke Vina, Mbak Vinanya untuk kasih jadwal kita Sabtu 13.30 aja ya. Atau masih pada sholat itu. Atau jam 2, ya udah jam 2. Sabtu jam 2. Nanti Mbak Vina ada nggak Mbak Vina di sini? Masih hadir Mbak Vina? Udah kabur dia. Rin, harus dengan buka laptop ya Pak. Iya, iya Bu Rin. Karena kan Maktul ini agak-agak ribet ya kalau pakai pakai handphone. Jadi bagus Putra laptop. bertanya, Silakan Pak Dadan. itu maksudnya mandiri atau bareng-bareng, Pak? Itu biasanya Maktul KLD bersama. Oh, bersama ya? Ya, Siap-siap. KLD bersama. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau dipraktekkan di mandiri boleh. Iya, iya. Gimana kan kita, Itu sama Hah? Gimana? mau nanya kan, kalau kita pakai matur itu bisa banyak ya, sampai ratusan gitu postingannya. Ya bisa, ribuan malah. Itu gimana Pak cara manage buat infeksinya, optimasinya gitu? Kadang Ya, jadi kalau inspeksinya dan optimasi memang di situ yang membuat kita lama. Karena kan inspeksi kan satu-satu. Ya itu memang kita tak harus kasih waktu benar buat buat inspeksi itu. Yang jelas kan gini, ya gini, Bapak Ibu kan udah ikut KLD, artinya sudah mengeluarkan dana buat itu. Nah kan pengennya kan setelah mengeluarkan dana, ya minimal uangnya kembali deh, kan gitu, atau lebih. Nah kalau seandainya, kalau harapannya seperti itu, berarti kan Bapak harus urus itu websitenya, harus urus itu dongkrak usahanya supaya menghasilkan uang gitu ya, cuan lah istilahnya. Arti diurus itu berarti Bapak harus punya waktu khusus untuk itu. Katakanlah sehari, saya pengen sehari 1 jam ngurusin yang dua itu, WSP sama DU. Untuk minimal inspeksi, ya. Minimal inspeksi dulu, inspeksi. Dan memang itu satu-satu ya, inspeksi itu nggak boleh massal. Kemarin kita di tim kita sudah lagi buat bagaimana buat apa, buat tools untuk inspeksi massal, tapi belum belum ini ya, belum belum ada, belum jadi. Udah lagi dikerjakan tapi belum jadi. Jadi untuk sekarang ini ya manual dulu. Terus ada lagi, ada Pak Sutri ini. Oh, Pak, gimana Pak Dadan? Udah ya? Nah, Pak Sutriono, hasil dari Maktul dengan manual efektif mana ya dari sisi lead? Eh, kalau saya gini ya, Bapak Ibu jangan langsung berpikir ke lead dulu. Sebenarnya tugas kita, kalau kita mau posting inspeksi optimasi, itu tugas kita bukan mencari lead. Tugas kita adalah membuat postingan kita itu bagus di Google atau masuk dalam halaman 1, halaman 2. Masalahnya perkara lead itu bukan perkara kita lagi. Perkara lead adalah orang pencari Google-nya. Kan gitu. Nggak bisa juga kita ngatur orang supaya yang itu yang diklik.
punya saya yang diklik kan nggak bisa kita atur. Jadi target kita sebenarnya goalnya kita belajar SEO itu atau optimasi ya goalnya masuk di halaman satu atau halaman dua Google. Kalau itu sudah terpenuhi, berarti kita udah berhasil. Perkara lead udah, apalagi perkara closing, ya perkara lain. Itu kan perkara orang yang searching di Google, ya. Jadi bukan lead, tapi saya jawab juga. Mana tadi Pak udah duluan dia. Nah, Sutriyono, efektif mana ya dari sisi katakanlah SEO-nya atau sisi ranking lah bahasanya. Sebenarnya sama, sama aja. Itu kan hanya membantu aja. Baik manual ataupun otomatis, itu kan kita membantu aja. Cuman bedanya antara otomatis dan manual, kalau otomatis itu kan polanya harus itu yang kita ikuti. Polanya, pola susun keywordnya. Tapi kalau manual, bebas kita berkreasi. Mau judulnya apa, kan bebas kita buat. Tidak pakai pola-pola susun keyword. Gitu, Pak Sutriyono. Dan apa nih? XP My. Berarti inspeksi GSC terus pakai Maktul juga, Pak. Bukan. Kalau inspeksi GSC ya tetap pakai GSC. Di Maktul nggak ada inspeksi di Maktul. Maktul itu hanya membuat atau membuat postingan ke dalam DU, WSP, dan PKP itu secara massal. Itu tujuannya. Untuk inspeksi tetap dari GSC ya. Karena itu toolsnya Google adalah GSC. Kalau Maktul itu toolsnya kita, bukan toolsnya Maktul. Bukan toolsnya Google. Oke, Pak Sito ya. Pak, fungsi dari URL inspeksi itu apa? Apa ya, Pak? Dan sekiranya tidak kita inspeksi, pengaruhnya apa dengan website kita? Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita memposting produk, kita masukkan ke website, sudah banyak nih ada 1.000. Tapi kalau inspeksi itu tujuannya kita mau daftarkan produk kita ke Google. Kalau seandainya kita tidak melakukan inspeksi, berarti di di listnya Google itu produk kita nggak ada. Jadi pada saat ada orang cari, searching di Google, ya nggak bakal ketemu karena kita tidak ada dalam listnya Google. Jadi inspeksi itu tujuannya ingin mendaftarkan produk kita masuk ke dalam listnya Google. Jadi pada saatnya nanti orang searching di Google masuk, dia akan menemukan produk kita dalam listnya Google gitu loh. Jadi kalau seandainya apa pengaruhnya Pak dengan websitenya kalau seandainya tidak diinspeksi? Ya pengaruhnya ya nggak bakal ketemu sama Google atau tidak ketemu sama pencari Google ya. Terus Rinrin, oh ada Rinrin lagi nih. Pak, tolong baca chat saya di atas. Oh iya, sorry. Ada yang kelompat tadi. Mana Bu Ririn? Ya jujur saja setiap Zoom nggak buka laptop. Betul, betul puyeng. Nah, itu maksudnya. Oh, masih ada lagi di atas. Banyak amat. Mana dia? Cepat ini, Bu. Sabtu siang, oke. Oh, pokoknya saya baca yang Rinrin aja. Yang mana sih, Bu? Banyak banget. Udah nggak ada. Oh, ini Rinrin. Pak, kalau gambar dan produk yang dipraktekkan dari WSP, Dewi, Pak, kalau gambar dan produk yang dipraktekkan dari WSP, Dewi itu adalah produk produk resmi TTK atau produk kita sendiri, Pak. Jadi mau dipraktikannya adalah barang kita, bahkan bukan. Pak. Ya, kalau DU itu kan memang produk kita, Pak, produk TTK sendiri, ya. Ibu Ririn, saya bahasanya nggak dapat. Jadi mau dipraktikannya adalah barang kita, ya itu. Jadi gini, Dongkrak Usaha ini kan marketplace kepunyaan titik terang kreatif. Bapak Ibu tinggal posting produk sendiri. Ibaratnya Bapak Ibu jualan di Shopee gitu lah, biar ada bayangannya. Bapak Ibu jualan di Shopee. Itu sama dengan di sini juga. Cuman kalau bedanya di Shopee kan ada potongan 20%. Di sini nggak ada potongan. Yang penting bayar kuota aja gitu kan. Tapi karena Bapak Ibu ikut KLD kan udah include kuotanya 1.000 ya. Tadi saya chat dengan Pak Chandra katanya lagi buka vendor.
Saya menawarkan jasa terapis, katanya bisa. Mohon penjelasannya Pak, bagaimana teknis menjadi vendor. Nah, ini ada, kalau menjadi vendor itu di sebenarnya bukan di bagian teknis ya, tapi saya tahu ini untuk produk vendor, bukan produk vendor, untuk mendaftar menjadi vendor itu bayarnya 1 juta. Oke. Terus saya baca ke bawah lagi, udah, Bu Ririn udah. Terus berarti inspeksi GSC terus pakai makul juga Pak? Enggak, beda ya, beda tadi. Cito udah, Ririn udah, eh, apa? Belum bisa membedakan WSP sama DU Pak kan? Ya beda. Jadi WSP itu adalah WSP itu adalah website yang Bapak beli. Berarti itu punya sendiri. Website punya Bapak Ibu sendiri. Nah, sedangkan DU itu adalah marketplace yang punya itu adalah titik terang kreatif ya. Yang punya itu titik terang kreatif. Jadi eh, bedanya di situ. Jadi Bapak Ibu dengan dengkrak usaha hanya bisa ibaratnya hanya sewa kiosnya aja. Ibaratnya itu mall gitu ya. Bapak Ibu tinggal sewa kiosnya berapa, berapa kuota. Nah, kalau WSP ya sak mall-mallnya punya Bapak Ibu. Itu websitenya punya Bapak Ibu. Jadi bisa diapa-apain di macam-macam terserah. Nah, terus X, Pak, misal seperti username, bentar ya, saya mute dulu. Misalnya seperti username akun Instagram atau Facebook itu kok tiba-tiba ada di halaman Google padahal tidak melakukan inspeksi GSC. Ya, itu artinya sama, dongkrak usaha pun sebenarnya kok kenapa tiba-tiba bisa muncul. Kemarin kan udah muncul itu. Yang kayu ulin kita kan muncul dongkrak usahanya. Sementara di dongkrak usaha kan nggak bisa inspeksi. Nah, itu sudah kita yang kerjakan. Ya, jadi itu yang sudah kita kerjakan di dalam dongkrak usaha. Jadi itu otomatis akan naik sendiri karena itu sudah dikerjakan oleh kita. Nah, sama juga itu yang Instagram. Instagram itu kan ada timnya. Ada timnya, Facebook itu udah ada tim yang ngerjain itu. Nah, yang menjadi hak atau hak wilayah Bapak Ibu di dongkrak usaha itu kan bagian ini. Bagian dongkrak bisnis yang ini. Nah, ini yang perlu diinspeksi karena ini tidak kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu bagian dongkrak usaha. Artinya dongkrak bisnis adalah wilayahnya Bapak Ibu sendiri. Silakan diinspeksi sendiri. Tapi kalau dongkrak usaha itu wilayahnya semua member yang itu punya kita dan membernya berbagai macam orang. Berarti kan ini harus kita dari pihak kita yang ngurus, gitu Pak. Oke, lanjut apa lagi? Pak, untuk satu produk yang mau diiklankan sebaiknya berapa kali postingan ya yang efektif? Tergantung target marketingnya. Contoh produknya satu, seperti tadi malam lah, kayu ulin gitu ya. Nah, tapi kalau target marketingnya se-Indonesia, berarti kan harus sejumlah kota besar di Indonesia postingannya. Kalau tadi malam itu kita postingnya apa coba? Ada. Kita lihat dulu postingannya Bogor ya, Bogor, Tangerang. Nah, kalau se-Indonesia, katakanlah Jabodetabek deh, nggak usah jauh-jauh. Jabodetabek, berarti kan kita harus posting Bogor, Tangerang sudah, Bekasinya belum, Depoknya belum, Jakartanya belum. Berarti di Jabodetabek aja kita butuh 6 sama Tangsel. Nah, tergantung target marketingnya Bapak ya. Kalau target marketingnya sejauh Indonesia, ya berarti mau nggak mau kita harus posting sebanyak jumlah kota besar di Indonesia. Rin, kuota itu apa Pak? Nah, kuota itu gini, kan pada saat kita masuk sebagai panel member, ya, kan muncul seperti ini. Nah, ini kuota itu gini. Jadi jumlah kita bisa memposting. Saya dikasih kuotanya 3.005. Nah, yang sudah saya posting itu sebanyak 1.926.
Berarti sisa kuota saya tinggal 3.000 dikurang 1926. Itu kuota. Jadi jumlah atau kapasitas yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk melakukan posting. Jadi kalau kuotanya 1.000, berarti Bapak Ibu berhak untuk memposting sebanyak 1.000 postingan. Gitu ya. Oke, dah habis. Nggak ada lagi pertanyaan. Nah, untuk yang tadi, saya lihat di sini banyak kan yang Sabtu Assalamualaikum siang. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu siang, berarti nanti eh, saya Ya Pak rencana, Tony. bentar Pak ya, bentar. Tadi ini saya baca di chatnya, Sabtu siang banyak kan Pak bilang 13.30. Ada yang nyebut kalau jam 2 takutnya bentrok dengan asar gitu ya. Nanti buntutnya gitu kan. Nah oke, berarti 13.30 aman ya. Biar nanti pas selesainya sebelum sholat asar kita udah selesai gitu. Boleh. Ya, ya. Oke. Silakan. Tadi ada respon Pak Sutrisno ya? Atau Ya siapa yang? Pak, mau tanya Oke. Pak. Monggo, monggo. Kalau kalau apa namanya pengerjaan di Maksul berarti kan konten atau deskripsinya seragam semua Pak ya. Nah, untuk menyiasati supaya tidak seragam gitu Pak. Misalkan ada tiga model model isi atau konten yang berbeda gitu gimana Pak? Oke. Jangankan 3 Pak. 1.000 pun bisa. Kan kemarin kita udah belajar sinonim. Itunya Pak. Oh ya sinonim ya. Ya. Jadi kalau 1.000, tadi kan 800, berarti kan pasti 800 kontennya itu pasti beda semua. Coba lihat di sini kan beda. Coba di sini kan pasti beda semua nih kontennya dengan 1 sampai 800 sekian itu pasti beda kontennya dengan cara itu sinonim gitu Pak. Ya, Triano. Oke, Oke, baik. silakan. Pak mau tanya Satu, Pak. Nah, lagi satu lagi. resen, Soleha resen dulu sebentar Pak ya. Makassar Galaxy 3 silakan. Nanti Pak Uheru sebentar ya. Habis resen dulu ditawarin ditanyakan biar nggak keberakan. Pak Ibu Soleha Pak Soleha atau Ibu Bapak Ibu, Pak, Ibu. akan. Ya, Pak Tony, ini kan di Maxtool itu yang susun keyword di input manual. Hmm? Ya, Ya, yang untuk susun kan keyword ada. kan? Ya, tadi ini kata kita biar langsung jelas. Oke, Sisun Qt itu ada dua, auto generate Ya, atau manual. Oke, kita bahas nih Pak manual. Silakan. jadi ini saya mau isi yang input manual. Terus eh, saya, kalau misalkan saya mau input di ini yang produk DU, Hmm. ini kan saya mau isi deskripsi produk nih. Hmm. Berarti itu mengisinya general aja ya, maksudnya artikelnya untuk Betul. saya buatkan sinonim Pak gitu. Betul. Jadi Karena kan judulnya beda-beda. karena kan kita Iya, judulnya banyak ya, iya Pak. banyak kota lah katakanlah. Nah, untuk Iya. deskripsinya jangan dibuat kotanya, tapi dibuat general aja. Oh general aja Pak ya. Kita membahas tentang sewa komputer aja. Nanti boleh dibuatkan tabel. Tabel itu nama-nama kota, nama-nama kotanya boleh seperti itu. Jadi eh, karena atau ibu punya contoh nggak yang membuat membeda, yang kita tidak boleh menggunakan tidak apa harus menggunakan secara general. Produknya apa bu kira-kira? Saya punya ini produk Biofit Pak untuk produk herbal, master Hmm. sendi saraf dan tulang. Oke, berarti nanti di deskripsinya berarti sebut juga kasih data ke ChatGPT untuk saraf dan tulang. Nah, kemudian ibu masalahnya yang tidak bisa general kalau kotanya kan beda-beda ya. Iya benar Pak. Oke, berarti nanti bisa aja nanti di ChatGPT juga minta. Nah, seperti tadi, mana tadi? ChatGPT saya itu tadi kan, nah saya kasih data nih, dengan target marketing kota saya kasih gini, ya kan, banyak kota. Nah, dia nanti susun, dia kasih susun bagus.
di deskripsinya ya. Ini kan Iya, judul. Pak. Tapi di deskripsinya sama juga dibuat gini. Buatkan saya artikel tentang ini, ya, tentang verbal untuk manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, tadi apa Bu? Untuk, Eh, untuk masternya sendi, saraf, dan tulang, Pak. nah, berarti di sini dengan data tambahan boleh, atau untuk dengan manfaat, atau dengan data manfaat atau data tambahan, menyembuhkan ini, menyembuhkan ini, menyembuhkan ini, menyembuhkan ini, ya kan? Iya, iya, Dan Pak. dengan target marketing kota nyebut. Kalau ibu kan, ibu Makassar ya. Iya, Makassar, Pak. Nah, berarti kan kalau ibu punya target marketingnya apa itu? Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan sama Sulawesi Sulawesi Selatan, Pak. Barat. Berarti kan Bapak harus, ibu masukin itu dari Bone sampai Luwu Utara, Toraja, Dinrap, Bone, Sopeng, Wajo gitu kan. Iya, Pak. Kalau sampai ke sana, Mamuju atau Sulawesi Barat, berarti ini dimasukin semua tuh. Tapi masuk ke sampai kabupaten ini Bu ya, kabupatennya ya. Iya, Pak. Mm. Kabupaten-kabupatennya, jadi bisa luas. Nah, bila perlu untuk Makassarnya, Iya, Pak. Makassarnya ditambahkan kecamatan. Karena itu kan ada, bisa juga orang mencari berdasarkan sesuai dengan kecamatan. Iya, Pak. Kecamatan di Makassar, di kecamatan X Makassar gitu kan. Iya, Jadi Pak. belakangnya tetap ada Makassar, kecamatannya juga ada. Maksud saya gini, di kota besar seperti itu, kecamatannya kita masukin. Tapi kalau kabupaten-kabupaten mungkin nggak usah kecamatan juga bisa. Ya, gitu Bu ya. Iya, iya, Pak. Siap. Oke, Oke, Pak lanjut. Tony mau tanya Pak Tony. Kasih, Sebentar, Pak. lanjut. Ini tadi untuk tanya Ya, Pak, selamat malam Pak. Pak Uheru ya, silakan. Iya Pak Tony. Begini Pak, di mana itu kan kita sebelumnya kan harus itu ya harus pengenalan terhadap vendor dulu. Nah kemudian ini secara internal dulu. Nah kemudian kan kita posting ya. Nah Betul. setelah posting, nah kemudian taruhlah saya ambil satu contoh untuk jasa basmi rayap Ya, untuk betul. kayu gitu ya atau malah melalui vendor yang kita tuju. Nah, pertanyaan saya tuh begini Pak, misalkan kita sudah dapat listnya dan sudah sionya. Nah, nanti apakah ini kita negosiasi kalau misalkan itu klik ya, jadi kita dapat konsumen ini ceritanya. Hmm. Jadi kita nanti berhubungan langsung dengan vendor gitu Pak. Iya, betul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat lead itu kan orang ada yang pesan gitu ya, atau orang cari ke kita. Nah, kita kan pasti dapat leadnya tuh. Nah, itu boleh aja kita jawab satu kalimat, dua kalimat. Baik Pak, apa yang bisa kami bantu gitu kan. Nanti ditanya, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Baru kita jawab lagi. "Hmm, Oke, silakan Pak. Untuk di daerah mana gitu kan. Nanti jawab untuk daerah ini. Nah, langsung itu hasil settingan dia dengan Bapak Nah, itu begini Pak, kirimkan ke maksud vendor. saya begini, kalau seandainya itu sudah sampai ke vendor, Bapak suaranya nggak gaung gitu. kita dapat lead nih misalkan, Nah, gimana Pak? ya terus Pak. Halo? Ya, Ya terus terus. misalkan begini Pak, kita sudah sampai di leads, nah kita udah dapat konsumen yang ceritanya. Kemudian Hmm, kan kita konfirmasi ke vendornya kan, betul. nah setelah itu baru nanti pertanyaan saya di vendor itu sendiri, misalkan itu kantornya di Jakarta, kemudian kita jauh nih di Kalimantan atau di Jawa Hmm, bagaimana gitu. Nah itu tetap di apa di follow up dari vendornya sendiri gitu ya Pak ya. ya betul. Jadi vendornya yang follow up Pak. Nah itu tadi tadi kepotong. Jadi waktu kita dapat lead, kita jawab satu dua kalimat, langsung kasihkan ke vendor. Pak vendor, tolong dong, ini saya dapat lead, tolong di follow up, gitu aja. Nanti kalau udah closing, dia akan kasih tahu, Pak, ini sudah Jadi closing. sekalipun toh misalkan vendornya itu
kantornya di misalkan di Jakarta ya, nah kita nggak dapat nggak misalkan apa-apa, di Sulawesi nggak itu apa-apa. di masing-masing bisa juga. Masih jadi ini gini, Bisa juga ya Pak. yang penting target marketing vendornya kita masukin, jangan keluar dari target marketing vendor. Contoh, target marketing vendor disebut katakanlah sepulau Jawa, terus kita posting sampai ke Kalimantan, berarti kan nanti vendornya nggak mampu karena dia maunya Jawa. Maksud saya, walaupun Bapak ada di posisi kayak Ibu apa tadi di Makassar, tapi vendornya ada di Bekasi atau di Jakarta, ya tetap dilayani karena sesuai dengan target marketing dia. Nggak apa-apa nanti setelah Oh, ada itu pencairan, Bapak itu dapat maaf Pak Tony. lewat Eh, transfer. itu berarti tergantung dengan areal atau wilayah market yang ada di vendor itu sendiri ya Pak ya. Betul. Yang daerah-daerah situ yang kita posting, daerah target marketing dia. Contoh nih, seandainya nih Pak, Bapak di Makassar, ya contoh. Target marketingnya si Rumah Kayu itu hanya Sepulau Jawa, tapi Bapak di Makassar. Nah, Bapak jangan posting di Makassar dong, Rumah Kayu, karena dia tidak punya target ke sana. Yang Bapak posting itu ya Pulau Jawa semua, karena target marketingnya si Rumah Kayu itu Pulau Jawa kan, gitu. Nah, taunya kita itu lewat kita internal chatting sama vendor sendiri atau sudah ada apa namanya, ada distribusi dari vendor kalau target wilayah marketnya tuh gimana gitu Pak? Ada kan di kemarin di website kita kan di daftar vendor di website kita traktkreatif.com. Ini kemarin udah kita bahas, diklik di sini kan ada vendor nih, vendor. Nah, dari katakanlah kita ambil salah satu vendor aja ya. Salah satu kita katakanlah susu Etawa ya. Nah, di sini biasanya dikasih target marketingnya nih, target marketing, market. Nah, dia di Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Nah, ini bisa semua Indonesia. Dan semua vendor itu mengisi itu, Pak. Ada target marketingnya. Ya, contoh nih, jasa cuci sofa. Nah, ini target marketingnya nggak jauh nih, pasti Jabodetabek, Cianjur, dekat. Berarti di luar ini nggak, jangan kita posting, karena dia nggak sanggup mengerjakan itu. Karena yang dia sanggupi sama Jabodetabek sama Cianjur, gitu, Pak. Oh, begitu. Ya, Oke, Pak. Terima kasih Pak. oke, silakan Pak Ririn, Bu Rinrin, ASN. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf saya bawel ya Pak. Maaf saya bawel ya Pak ya. Eh, mengenai postingan itu yang tadi saya tanyakan di awal itu, berarti kesimpulannya kita bebas posting apa saja ya Pak ya. Termasuk saya misalkan agen dari PT The Best. Itu boleh Pak saya posting di situ. Agen Agen PT The Best yang bisa, itu. BU Bisa ya, ya? Ya, betul. bisa, bisa. Bisa Pak ya. Ya Selama untuk selama ya, itu selama itu memang produk ibu. iya iya. Ya, Karena kebetulan agen juga saya di situ. ya, Kemudian, ya kemudian untuk masalah terapis itu Pak yang jasa pijat terapis itu berarti wilayahnya harus tertentukan ya Pak ya. Karena kan kita di Sukabumi gitu. ya, Gimana Pak tuh ya, untuk target boleh. wilayah? Nanti teteh aja sebutnya ya. Rin nanti ya Ya kan boleh. target marketingnya kan Sukabumi. Ya Iya Sukabumi juga kan belum tentu semua Sukabumi toh iya iya. kota atau Mm-mm. kota atau paling jauh Pelabuhan Ratu contoh gitu ya. Nah itu harus Ya, disesuaikan, ya. disesuaikan. Jangan Boleh jangan keluar ya gimana? bagaimana? Tapi kalau Ya boleh sebenarnya keluar Sukabumi kalau terapis kalau bebas. main itu kan bisnis lokal ya. Ya. Nah kalau bisnis lokal main kecamatan. Hmm. Jadi biar banyak postingan juga satu, kedua eh, orang nggak mungkin juga dia di kecamatan A tiba-tiba yang terapinya dari kecamatan paling jauh gitu kan. Ya, ya. Kalau ibu di kotanya, berarti kan bisa jangkau. Makanya dibuat bayangannya kira-kira saya sampai jangkauan saya sampai mana. Nah itu semua Ya, kecamatan itu dimasukin, ya. ya, Pak. Untuk vendor itu Pak, untuk vendor juga sama Pak. Nanti untuk vendor yang saya tadi ceritakan ke Bapak Ya, sama juga. vendor nanti kan ibu kan nanti isi ini kan target Ya, marketingnya.
buat aja langsung kota Sukabumi, udah nggak jauh dari Oh, situ, gitu kan? iya. Gitu. Iya. Oh, Oke. gak bisa ke kota apa ya? Misalnya ke panggilan ke hotel dan sebagainya itu nggak bisa. Nggak, itu bukan target marketing kan, itu kan istilahnya itu kan di wilayah kotanya. Nah, kalau seandainya terapis di hotel, berarti di daerah mana dulu nih? Kota Sukabumi kah? Atau Hmm. sampai Pelabuhan Ratu? Oh gitu ya. Iya, Pak. Iya dong. Nanti kalau kita Iya. buat hotel, untuk hotel gitu, tiba-tiba dari Pelabuhan Ratu pesan, ibu jauh Hmm. banget ini gitu. Ya, iya. Ya Itu makanya target ya, Pak. marketingnya harus jelas gitu. Sampai mana jangkauan ibu gitu. Ya, ya. Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya. Mangga, mangga. Oke, Waalaikumsalam. Muhammad Faisal ya, Faisal aja deh nyebutnya, silakan. Pak Faisal Nur Aziz, monggo. Ya, Ngomong. makasih Pak. Saya mau izin bertanya lagi Pak. Nah, mangga, mangga. Ya. Jadi mungkin sedikit flashback Pak. Mungkin karena saya juga orang baru ya di KLD ini gitu. Semua orang baru. Awal saya juga masuk karena ya iya kelas karyawan digital. Tapi mungkin setelah diikuti itu kayak buat yang kayak lewat digital ya, bukan kelas karyawan lepas ya mungkin ya. Atau mungkin masih itu aja Pak ini teh kelasnya. Tapi itu juga. Jadi gini, yang penting kita belajar Oh iya. belajar jualan dengan digital. Itu dulu intinya. Yang kita ajarkan, yang kita pelajari kan semuanya eh, teknik berjualan dengan digital. Tapi kita punya media, nama medianya ada WSP, ada DU, dibantu sama tools namanya Maktul, kan itu. Itu yang kita bahas ini. Oh iya. Masalah itu kan tadi KLD kah apakah itu kan judul aja, hanya judul. Yang penting yang kita pelajari hari ini, apa yang mau kita pelajari di KLD, bagaimana cara berjualan secara digital atau bahasa umumnya jualan online gitulah, gitu. Oh iya. Ya ya kan nanti juga kan katanya kalau nggak salah di awal tuh dapat apa portofolio dan sertifikat yang bisa buat daftar kerja juga ya Pak ya kalau nggak salah ya. BNSP. Nanti itu ditanyakan ke CS-nya ya, karena teknis nggak ngurusin. Langsung ke CS-nya aja, karena Oh kan iya. nggak, memang itu ada, itu saya ada, tapi kan itu nanti ke CS-nya, karena saya kan nanti kalau saya bilang oh iya gitu ya, ternyata Pak Faisal nanya lebih detail, saya nggak ngerti. Saya lebih ke teknisnya aja ya. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi, WA aja CS-nya, nanti dia istilahnya CS itu nanti kan minta nama lengkapnya buat di sertifikat. Jadi jangan salah ketik juga nanti namanya. Takutnya kalau Mas Faisal mau buat untuk kerja, nama di ijazah, nama di sertifikat, nama KTP kok beda gitu kan. Nanti CS itu biasanya minta tolong buatkan apa, kirimkan nama asli sesuai KTP gitu. Nah, makanya yang untuk sertifikat nanti urusannya dengan CS saja. Ya Kang ya. Iya iya siap makasih Pak. Yo, enggak. Ada lagi? Terin masih raise hand? Oke, kalau nggak ada, oke deh. Ih, pas banget jam 10. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Nanti minta tolong dicoba dulu, dites ilmunya ya. Nanti hari Selasa, nggak apa-apa deh, gini aja deh. Selasa, saya takutnya hari Sabtu itu ada juga yang berhalangan. Jadi Sabtu kita buka, Selasa kita buka lagi maktul dasar ya. Sabtu kita buka, Selasa itu untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut hari Sabtu karena kan beda ya. Takutnya ada yang siang bisa, malam nggak bisa. Malam bisa, siang nggak bisa. Makanya kita pakai siangnya ada, malamnya ada. Biar semua pada ngerti gitu ya. Oke, nanti eh, Mbak Vina ada nggak ya? Mbak Vina kabur. Biasanya kan jadwalnya ada di Mbak Vina, nanti langsung dicatat sama dia. Nanti saya kabarin Mbak Vina deh. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberi berkah kesehatan dan lancarkan semua urusan kita. Pak, Dari titik maaf terang Pak. ya, silakan.
Pak mau tanya nih, kan saya sudah tanya ke CS untuk maktul itu apakah maktul yang bersama untuk peserta KLD atau mandiri, Pak? KLD aja Pak, bisa KLD bersama. Oh gitu ya. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat malam, saya izin live. Terima kasih. Malam. Makasih Pak Tony. Nggak cepat Tony. Mbak, Mbak, Mbak. Pak Tony. Siap.